Jadi itu tadi gambaran apa yang dimaksud dengan persamaan non-linier. Ya. Nah, istilah dari penyelesaian persamaan nonlinier kita sering menyebutnya dengan akar. Definisi akar sendiri itu apa? Akar adalah nilai-nilai X yang menyebabkan nilai fx itu sama dengan 0. Zaman dulu, zaman SMA itu ada, carilah nilai akar dari X min 2 sama dengan 0. Berarti nilai akarnya berapa di situ? X sama dengan 2 gitu ya. Terus pengertian akar tadi ya. Jadi akar adalah nilai X yang menyebabkan fungsi fx sama dengan 0. Kemudian akar persamaan fx juga didefinisikan lagi. Selain itu definisinya apa? Akar X itu adalah titik potong antara sumbu X, di sini ada sumbu X dengan kurva fx gitu ya. Jadi titik potong antara sumbu X dengan kurva fx itu akan berpotong di sini gitu ya, titik potong sumbu X dengan kurva fx. Kemudian di sini, nah ini teorema ini akan dipakai terus selama kita belajar penyelesaian persamaan nonlinier gitu ya. Teorema ini dipakai terus. Kita nyari akar itu dari mana? Dari teorema ini di sini. Suatu ring XA sampai dengan B, suatu ring XA sampai dengan B, suatu ring XA sama dengan B, terdapat akar atau mempunyai akar bila FA dan FB-nya berlawan tanda atau memenuhi FA kali FB itu negatif. Itu ya di gambar pertama yang sebelah atas. Yang atas itu FA dikali FB itu negatif, maka di antara A dan B itu ada penyelesaian akarnya atau memotong sumbu X gitu ya. Nah, akarnya ada di situ gitu ya. Jika FA kali FB-mu positif, maka ada tidak penyelesaian di antara A dan B? Tidak ada, karena tidak memotong. Contohnya grafik yang bawah. Grafik yang bawah itu FA positif, FB positif. Berarti di antara A dan B udah ada penyelesaiannya apa belum? Belum ada, karena belum melewati sumbu X gitu ya. Tidak ada penyelesaiannya. Itu ya, teorema ini nanti dipakai terus. Teorema yang seperti apa? Di dalam suatu ring X sampai dengan ring X A sampai dengan B terdapat suatu akar jika nilai FA kali FB-mu negatif atau FA dan FB berlawan tanda positif dan negatif. Itu ya gambarannya di grafik ini. Di atas itu FA-nya positif, FB-nya negatif. Berarti di antara A dan B itu memotong grafik fx-nya itu terdapat perpotongan antara grafik fx dengan sumbu X gitu ya. Jika FA kali FB-mu positif, maka jika FA dikali FB-mu positif, maka tidak terdapat penyelesaian gitu ya. Itu nanti dipakai terus. Nih, di sistem persamaan nonlinier ada dua cara penyelesaiannya, dengan menggunakan metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup diantaranya nanti saya akan bagikan metode tabel, metode biseksi, metode regula falsi. Metode tabel, metode biseksi, dan metode regula falsi. Ya, metode tabel. Ya. Metode tabel itu apa toh? Inti penalaran metodenya gitu ya. Jadi inti penalaran metodenya itu apa? Di dalam suatu garis X, di dalam suatu sumbu X itu X dibagi sebesar N. Jadi dibagi N sama besar, dibagi N sama
besar. Jadi dari A ke B dibagi N sama besar, yaitu dibagi 5, dibagi 6, dibagi 10 sama besar. Terus di tiap-tiap bagiannya itu diteliti. Jadi satu sumbu X dibagi 5 sama besar. Terus tiap-tiap bagian kecilnya itu diteliti apakah terdapat penyelesaiannya, apakah grafik fx-mu itu sudah memotong gitu nggih. Jadi dari ring A sampai dengan B dibagi N sama besar, dibagi 5 sama besar, dibagi 10 sama besar, terus kemudian di bagian-bagian kecil tersebut itu dicari bagian kecil-kecil tersebut, kemudian dicari penyelesaiannya, apakah sudah fungsi tersebut memotong sumbu X gitu ya. Nih, algoritmanya seperti ini. Algoritmanya seperti ini, gitu ya. Definisikan dulu fungsinya. Jadi definisikan dulu persamaan nonlinearnya. Yang tadi ya, contoh kasusnya yang tadi. Berapa besar biaya yang akan dianggarkan jika kita menginginkan penjualan sebesar 20.000 gitu. Berarti terdapat dengan menggunakan persamaan nonlinear berdasarkan penelitian statistik sebelumnya, diperoleh persamaan nonlinearnya y sama dengan x kuadrat min 20.000. Berapa besar biaya promosi yang akan dianggarkan dengan mengharapkan jumlah penjualan 20.000 itu ya. Sampai di situ paham ya. Jadi mendefinisikan dulu fungsinya dari aktivitas datamu, didefinisikan dulu fungsinya. Kemudian di inputan awalnya apa? Besar toleransi. Jadi tujuan di sini dimasukkan besar toleransi apa? Untuk proses berhentinya. Jadi proses algoritmamu ini berhenti ketika kapan? Ketika nilai fx-mu itu sama dengan 0. Jika belum sama dengan 0, masa nggak berhenti gitu ya. Jika belum sama dengan 0, maka berhenti ketika nilai fx-mu itu kurang dari toleransi. Misal 1%, berarti berhenti ketika nilai fx-mu mendekati 0,01 gitu ya. Di sini ya, di algoritma langkah ke-6, proses berhentinya. Itu ya. Kemudian di langkah kedua, tentukan titik awalnya. Titik awalnya yaitu ring A sampai dengan ring B. Ring dimulai dari titik A sampai dengan titik B. Gitu ya. Kemudian menginputan. Inputan lagi apa? Jumlah pembagiannya dari A dan B. Kamu menghendaki pembagiannya berapa? Sebanyak N atau misal 10, 5, 100 gitu ya. Semakin kecil N-nya, otomatis ketelitiannya juga semakin baik gitu ya. Terus step keempat apa? Langkah keempat, menghitung partnya atau stepnya. Partnya di situ dimisalkan H gitu ya. H adalah dirumuskan apa? H sama dengan B min A dibagi N. Jadi per partnya, perbagiannya itu sebesar B min A per N gitu ya. Jadi misal A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1 gitu ya. A-nya 0, B-nya 1. Dibagi 10 sama besar. Dibagi 10 sama besar berarti besar per part kecilnya berapa? 1 dikurangi 0 dibagi 10, berarti besar part kecilnya itu sebesar 0,1. Paham ya? Jadi misal A-nya 0, B-nya 1. Dibagi 10 sama besar. Berapa besar partnya gitu ya? Berapa besar partnya? Itu berapa besar perbagiannya? Itu B1 dikurangi 0 dibagi 10 jika menghendaki pembagian 10 sama besar. Berarti dari 0 sampai 1 dibagi 10 sama besar, 0 dari 0, 0,1, 0,2 sampai dengan 1 gitu ya. Kemudian proses iterasinya seperti apa? Tuh. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, tentukan nilai XI sama dengan apa itu?
XI sama dengan A titik awal ditambah I kali H. Gitu ya. Untuk ngitung X1 berarti X1 sama dengan A plus 1 kali step. Stepnya tadi berapa? 0,1 misal seperti itu. Kemudian setelah mencari nilai XI, maka dicari nilai YI-nya. Nilai YI-nya berapa di situ. Kemudian jika sudah diperoleh nilai YI, maka berhentinya ketika kapan? Berhentinya ketika nilai fxi-nya, fxk istilahnya nanti e-nya itu sudah berhenti di suatu variabel k, di mana nilai fxk-nya sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaian, atau nilai fxk-nya, absolut nilai fxk itu kurang dari toleransi gitu ya. Maka xk-nya adalah penyelesaian gitu ya. Kita lanjut ke studi kasusnya, contoh kasusnya. Nih, yuk pelan-pelan. Di sini, selesaikan persamaan 2x kuadrat. Selesaikan persamaan 2x kuadrat plus 7x min 5 sama dengan 0. Dengan ring pencarian awal 0 sampai dengan 1 dengan pembagian 10 sama besar dan berhenti ketika 1% kurang dari 1, berhenti ketika toleransinya 1%. Okay. Berhenti ketika toleransinya 1%. Ya. Langkah pertama itu membagi dulu, membagi 0 sampai dengan 1 sebanyak 10 sama besar. Berarti per partnya itu berpindah sebesar 0,1. Diperoleh dari mana tadi? B min A per N 1 dikurangi 0 per 10, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Kemudian dicari nilai fx-nya gitu ya. Nilai fx-nya dengan cara gimana? Memasukkan variabel x-nya. Nilai fx untuk variabel x sama dengan 0 berapa di situ? 2 kali 0 kuadrat ditambah 7 kali 0 dikurangi 5 gitu ya. Diperoleh min 5. 2 kali 0 ditambah 7 kali 0 dikurangi 5. Untuk nilai bawahnya, yang di bawahnya, untuk nilai fx dengan x sama dengan 0,1 juga sama. 2 kali 0,1 kuadrat ditambah 7 kali 0,1 dikurangi 5. Diperoleh seperti ini. Kemudian dari kolom fx terlihat berubah tandanya ketika kapan? Ketika di antara ring 0,6 sampai dengan ring 0,7. Ring 0,6 sampai dengan ring 0,7. Berarti gimana tadi? Kita dapat penyelesaian di antara ring AB dengan syarat apa? Nilai FA dan FB-mu berubah tanda atau berbeda tanda. Di sini berbeda tanda ketika 0,6 sampai dengan 0,7. Berarti penyelesaiannya ada di 0,6 dan 0,7. Kemudian, apakah prosesnya udah berhenti? Belum. Kenapa? Karena nilai fx-nya, absolut nilai fx-nya belum ada yang kurang dari 1%. Di sini adanya 0,8 gitu ya. Kurang dari 5% aja deh. Kurang dari 5%. Ini masih 0,8. Berarti masih besar. Masih toleransinya masih besar, 0,08 atau 8%. Padahal kita menghendakinya 5%. Oleh karena itu, dengan ring baru 0,6 dan 0,7 kita bagi lagi sebesar 10.